Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Nuriyala. Saya Indonesia, Saya Muhammad Nabi Koiri. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan masuk ke yang pertama, akulturasi. Akulturasi adalah terjadinya pencampuran budaya tanpa harus menghilangkan budaya aslinya. Contoh-contoh dari akulturasi budaya adalah 1. Seni bangunan merupakan seni yang berasal dari imajinasi atau hal manusia yang dituangkan dalam struktur bangunan tertentu. Contohnya yaitu Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid tertua yang di Indonesia. Masjid ini terletak di Kauman, Kelurahan Bintoro atau Kecamatan di Demak, Jawa Tengah. Pendiri masjid ini diperkirakan adalah Raden Patah, yaitu raja yang pertama dari Kesultanan Demak, yaitu sekitar abad 15 Masehi. Kemudian yang kedua ada seni rupa. Seni rupa merupakan suatu bentuk seni yang melibatkan penggunaan unsur-unsur tertentu untuk menciptakan karya yang menarik dan estetik. Seni rupa dalam Islam berupa seni kaligrafi. Contoh seni kaligrafi di Indonesia adalah yang pertama, kaligrafi Maulana Malik Ibrahim yang terletak di Jalan Malik Ibrahim, Gapuro Sukolilo, Kota Gresik, Jawa Timur. Yang kedua, kaligrafi Makam Sunan Giri, terletak di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kemudian yang ketiga, kaligrafi Makam Sunan Gunung Jati, yang terletak di Jalan Makam Sunan Gunung Jati, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Seni tari merupakan bagian tubuh yang dilakukan dengan ritme, iringan musik, atau tanpa iringan musik untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan atau tujuan tertentu. Contoh seni tari di Indonesia, tari saman. Tari saman adalah tarian yang berasal dari suku Gayo yang mendiami daratan tinggi Gayo di Provinsi Aceh. Tari saman biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Yang keempat ada seni sastra atau aksara. Seni sastra merupakan seni yang menampilkan persepsi, ekspresi, gagasan, dan keindahan melalui tulisan. Contoh seni sastra di Indonesia yaitu 1. Hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berisi cerita sejarah atau dongeng yang mengandung peristiwa menarik, keajaiban, serta hal-hal yang tidak masuk akal di dalamnya. Contohnya, Hikayat Si Miskin. 2. Babat. Babat adalah kisahan berbahasa Jawa, Sunda, Bali, Sasak, dan Madura yang berisi peristiwa sejarah. Contohnya, Babat Tanah Jawa. 3. Syair. Syair adalah puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 larik atau baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Contohnya, syair di batu nisan makam Putri Pasai di Minyak 7. 4. Suluk. Suluk adalah karya Aksara merupakan sebuah sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan simbol-simbol atau keseluruhan sistem tulisan. Misalnya, aksara Latin, aksara Arab, aksara Sunda, dan lain-lain. Contoh aksara di Indonesia ada aksara Arab. Penggunaan aksara Arab pada proses Islamisasi di Indonesia yaitu sebagai sebuah saluran ekspresi keagamaan dan juga membantu bertambahnya penganut Islam di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Sistem pemerintahan. Dalam pemerintahan, sebelum Islam masuk Indonesia, sudah berkembang pemerintahan yang bercorak Hindu ataupun Buddha. Tetapi setelah Islam masuk, maka kerajaan bercorak Hindu-Buddha mengalami keruntuhan dan digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Malaka, Kerajaan Mataram, dan sebagainya. Sistem pemerintahan bercorak Islam disebut Kesultanan, rajanya bergelar Sultan. Penasehatnya kesultanan biasanya ulama atau sunan, seperti halnya para wali. Apabila rajanya meninggal, maka tidak ada lagi yang dicandikan, tetapi dimakamkan secara Islam di pemakaman khusus. Yang ketujuh, sistem kalender, yaitu pada kalender Jawa,
Sultan Agung melakukan perubahan pada nama bulan seperti Muharram diganti Syuro, Ramadan diganti Puasa, sedangkan nama-nama hari tetap menggunakan hari-hari sesuai dengan bahasa Arab. Dan bahkan hari pasaran pada kalender Saka juga dipergunakan kalender Sultan Agung tersebut dimulai tanggal 1 Syuro 1555 Jawa atau tepatnya 1 Muharram 1053 Hijriah yang bertepat pada tanggal 8 Agustus 1633 Masehi. Yang kedelapan adalah tasawuf. Tasawuf merupakan gerakan Islam yang mengejarkan ilmu cara mencucikan jiwa, menjernihkan akhlak, dan membangun lahir dan batin serta memperoleh kebahagiaan yang abadi. Contoh dari ilmu tasawuf adalah 1. Kitab At-Tuffah Al-Mursalah karya Al-Burhanpuri. Yang kedua, Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Jili. Dan yang ketiga, Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. 9. Tradisi. Tradisi merupakan sebuah bentuk perbuatan turun-temurun yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama dan cenderung terjadi secara tidak sadar. Contoh tradisi di Indonesia yaitu tradisi sekaten. Tradisi sekaten adalah tradisi yang berisi rangkaian kegiatan tahunan sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan oleh 2 keraton Jawa, yakni Keraton Surakarta dan Ngayogyakarta Hadiningrat. Tradisi sekaten berlangsung dari tanggal 5 dan berakhir pada tanggal 12 Mulud Penanggalan Jawa. Pertunjukan wayang. Pertunjukan wayang adalah sebuah jenis pertunjukan drama tradisional yang menampilkan bayangan yang diproyeksikan pada layar yang disebut dengan kelir. Contoh pertunjukan wayang di Indonesia. Pertunjukan wayang kisah penyebaran Islam di Jawa oleh Wali Songo. Pertunjukan wayang tentang kisah penyebaran Islam di Jawa oleh Wali Songo ini membuat Islam diterima oleh masyarakat luas dan juga berdampak pada perkembangan kesenian Nusantara. Demikian penjelasan sejarah tentang pengaruh kebudayaan Islam di Indonesia. Kami dari kelompok sejarah di sini diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.